Baik dan sekalian, sebagai mengambil hikmah dari pertemuan kita pada subuh hari ini, mari kita dengarkan bersama tausiah nasihat agama bersama orang tua kita, Al-Ustaz Bapak Haji Rusdi Arba'ah ya. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Baik, kepada Ustaz Haji Rusdi Arba'ah kami persilakan. Main itu yung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwwata illa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu unsur pemerintahan, kelurahan, yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, baik ketua maupun anggota GPSS Kota Lubulingga, yang saya hormati pengurus Masjid Raudatul Jannah, baik pun ketua maupun jemaahnya. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dari beberapa ini banyak sekali para alim ulama, para kiai, para ustaz, malahan mantan orang yang terkemuka orang mansanya, mantan sekda. Mudah-mudahan pada ibu sekalian kita yang hadir ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menyanyi kau ini kayak nyebut amin. Amin. GPSS. Oke. Menerima? Bisa. Musyawarah? Mantap. Muradara? Raudatul Jannah? Oke. Oke. Istiqamah. Ulang lagi. Raudatul Jannah itu istiqamah. Tujuan kita hidup dalam dunia nak cari surga. Bukan surga untuk kafir, untuk Islam. Di mana itu mana Raudatul Jannah? Ulang lagi. Bainan ni'mali wa maqami Rasulullah Raudatul Jannah. Antara mimbar dengan makamnya Nabi besar Muhammad itu taman surga. Nah, kita berdoa tahun 2024 ini semua jemaah kita yang hadir ini dan anggota GPSS hendaknya dapat umrah atau haji, dapat berziarah ke Raudatul Jannah. Amin. Kasih haji. Aplikasi kali ya. Aplikasi ya. Ya kadang-kadang kita tidak tahu. Kita sampai Padang Arafah. Nah ini udah boleh, main deh. Kalau Bapak yang sudah haji, umroh ke Padang Arafah, tidak terbayangkan ini Padang Mahsyar. Miniatur daripada Mahsyar itulah Padang Arafah.
Di atasnya pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Masya Allah, jabar. Alhamdulillah. Cuma apa? Di situ ditulis Nabi TP itu dua. Nah kita berdoa kepada Nabi tahun baru ini, tahun 2024 ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar kita dapat berziarah kepada Arafah, Qararatul Jannah, kalau bisa ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Itu yang sangat diidola oleh umat Islam sedunia. Titik keberhasilan Nabi Muhammad SAW itu di Palestina, di Islam. Nah saya dah ceramah, saya ini sulit kan keluar rumah karena ceramah sulitnya. Ya, kenapa? Waktu kita aku nak pakai pakaian Pak Lenan. Cuma aku ini bukan profesi ceramah. Cuma aku mulai pakai pakaian, orang rumah juga telepon aku. Dari kancing baju sampai kancing bawah ini ada. Kita tidak jauh. Intinya anak orang rumah itu. Sebab malu. Nak pakai sadar itu susah ya pakai sadar. Pakai sadar kamu, nah ngatu nak nuru agim. Ayo digantung ke mereka. Ayo ngatu nak cari angel. Aduh kemana nih belakang dia kabut. Kebetulan hujan. Malam tadi kena hujan. Dari Masjid Baitur Rahim ke rumah Haji Arif hujan, balik hujan depan rumah. Sebelum balik kemarin, sebelum kering, diajak Pak Aim mancing. Kejadian lampak, uang mancing ikan, dia mancing ke Pucuk Tembara. 200 meter Pucuk Tembara. Untung tak kaki kerong, nah ini dan ibu-ibu sekalian. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takdir dan kodrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat dipertemukan di rumah Allah ini. Berarti kita mensyukuri nikmat kesehatan dan menggunakan kesempatan. Lain syakartun la azidannakum. Kalau kamu syukur dengan nikmatku, aku lipat gandakan nikmat itu. Insya Allah semua penyakit dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan tetap berada, di mana kebaikan kita dapat hadir. Apalagi kita sebagai keluarga BPSS. Kemudian kita tidak lupa senantiasa membaca salawat dan salam. Semoga dilimpahkan oleh Allah kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sekali lagi saya sendiri terasa dalam diri saya, karena saya ini adalah orang yang selalu belajar mencontoh baik. Aku ini doi, hatinya modal. Tapi kalau minta ceramah, aku mentang nolak. Tapi kalau aku nak minta daftar ceramah, nak minta daftar fatwa, nak minta daftar pengajian, aku doi Pak. Sejak tahun 50, aku dipelajari. Datang guru yang Padang, Datuk orang kaya muli, Ustaz Alwin Nur. Itu yang pertama ngajar. Malam belajar ngaji, sudah itu siang diajaknya mancing, murid paling saya membuat penetapan. Sudah itu sudah isya menjelang jam 10,
dia jadi mereka. Pasangan dan Islam sebenarnya Masya Allah. Ya. Yang penting bagus. Itu yang pertama. Nah setelah itu saya karena di dusun itu kami Pak Anturi tadi Pak Dadan masuk apa PRR dulu. Iya, Merontak. PRR merontak yang dipimpin oleh Pak Mayor Nawawi. Iya ya. Nah, tapi untuk apa? Menumpas PKI itu Pak. Itu program yang pertama. Pak Mayor Nawawi, Pak Muhammad Raya, AS Maci, Abdul Soleh berangkat ke dalam hutan. Berjebak berlari. Tak tahan dari dalam hutan. Mereka senjata dibaca, paling-paling suruh bawa makanan, bawa pisang ube. Kami lari Pak. Nah itu aku mulai ikut pelatihan keliling. Dari tahun 58 lari ke Lembang. Mulai tahun 61 melakukan Buana ke Jakarta. Aku nak nemuin, aku nak duplikat nak pelatihan, nemu Buya Hamka, nemu Muhammad Nasir, nemu Kiai Ahmad Dahlan, nemu Kiai Mesar. Bagus ceritanya. Nah inilah Pak hasil dari perjalanan itu tahun 64 aku balik sini. Maka alhamdulillah ada yang nawar Pak ya, nak dan ngaji kan, jangan bujang aja nak begini, kata dah Pak, adik-adik lainnya, kata galak. Modal kate. Oh, buntu. Lah kok ngomongnya? Oh, dia buat aku nih. Sama dengan bui lautan kompromi. Dah siapa pun. Lama kamu nak nikah ya. Besok ini berita. Aku udah tahu mau anak dia, ke sama dia. Apa ya jangan kabar. Terus. Masya Allah. Terus? Uya aku ngomong, Pak aku nih Buntu. dia namanya lanang. Nikah kalah, jangan apa modal. Iya, Mas kawin lah, modal, ya mas kawin dulu 3 bulan. Nah, aku ngomong dengan anak tuh, ya galak dan remeh dulu 3 bulan, galak dulu. Udah pakai sampai aku hari ini tuh agak ngeri dengan rumah. Teliti ini bukan sebulu bekasnya, dia teliti. Ya, nak pakai salma dari tak gimana? Akhirnya orang ibu-ibu sekalian yang serupianya untuk pagi hari ini, terutama sekali yang sudah di dalam grup BPSS. Karena itu sudah saya berikan kepada sekretaris BPSS, ya kalau memang baik disupport, ya. Karena landasan BPSS, karena saya ditunjuk sebagai anggota dan penasehat, itu ada misi dan visi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu orang di luar pun tidak jam 6 lewat ada yang nomor kepala. Di dalam misi dan visi ini Pak, GPSS ini, yang pertama landasannya surat Bani Israel. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi visi GPSS ini memasyarakatkan sholat subuh. Percaya dengan Al-Quran. Karena masyhuda, setiap sholat subuh
yang ada di angkasa luar turun ke masjid-masjid, bukan ke tempat lain. Mas sudah menyaksikan orang yang sembahyang subuh. Apa kata Rasulullah? Salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Karena ayat ini turun, Nabi Muhammad ngomong, salat fajar termasuk salat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kata Buya Hamka, barang siapa yang melalaikan salat subuh, semua kehidupannya akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir ini jangan dilalaikan lagi. Aku Pak sebenarnya di sini tuh tidak baca ceramah karena ada anak kulewe di sini. Ya, Depi tentara anak itu Pak, bini dia anakku loh. 2 tahun lagi bersiul dulu. Tanyalah kan dia, siapa yang namanya Pak Marsudi? Aku nikah. Ada lagi anak murid Pak Malawina, yang jadi Pak Mega ya kan. Sini ada lagi Sobri di sini. Kalau dulu masih hidup Yoker, Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya datang sini ini datang silaturahmi dengan anak dan keluarga. Itu yang pertama. Jadi itu yang misi Rasulullah SAW. Nah kemudian visi Rasulullah SAW memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis shalah. Surat At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta hari kemudian dia mendirikan sembahyang di dalam masjid itu. Karena masjid itu rumah Allah. Man dakhala masjid duyumullah. Barang siapa yang masuk masjid berarti dia tamu Allah. Apa kata Allah Bu? Iza dakhala masjid duyumullah. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat 186 surah Al-Baqarah. Uji da'watad da'i iza da'ani. Kalau dia berdoa di rumahku akan kukabulkan. Sebelum tangannya turun ke bawah, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya malu malaikat katanya. Kalau tidak aku kabulkan, dia jadi tamu aku pada pagi hari ini. Sebab masjid itu paku dunia. Kalau iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, kalau dunia akan kiamat, masjid ini duluan dibawa ke dalam surga. Tidak ikut hancur. Buktinya tsunami di Aceh, Masjid Abdurrahman hancur dah. Di Sinabung 50 meter lari masjid itu mengikuti lumpur. Tidak pernah masjid itu musnah kalau dia didirikan oleh orang yang bertakwa dan ditempatkan untuk sholat berjamaah. Karena banyak tamu. Yang terjadi tahun 73 waktu gempa bumi Daun, Bukit Daun itu hancur di masjid karena dia pernah tumbuh. Tidak jauh dari orang itu ya. Apa uji mau mampu masjid dirubuh? Tidak jauh dari Apa uji mau berdalam? Tujuh mana doa bersih penuh imam itulah. Makanya mau uji mak kedua tadi. Dia azan, dia imam, dia makmum. Banyak merekamnya. Gak pernah aku lewat di masjid Pak. Aku nak mampir sembahyang. Lah di mana gua ngaji, mana wazan? Dicari sih kau dekat itu kenyetin. Kata aja ke masjid Tinajur. Nah itu yang kedua. Jadi pada ibu sekalian. Jadi yang pertama jangan kita tinggalkan salat subuh. Berdoalah di dalam masjid. Cuma cara berdoa, waktu berdoa, syarat berdoa, kita harus punya ilmu. Melengkapi ilmunya, ke rumahku belajar bawa ayam ke kuku. Lah, dengan manusia ini kita minta ada caranya, ada tempatnya, ada waktunya. Nah itu saja Pak dan Ibu sekalian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.